komplement itulah A bar B ya. Atau notasinya gini, pasangan turut A, B bukan anggota R ya. Tidak ada hubungan R antara A sama B, nggak ada relasinya ya. Yang ketiga, himpunan A disebut daerah asal atau domain dari R, dan himpunan B disebut daerah hasil atau range gitu. dari R. Misalkan A himpunan yang elemennya Amir, Budi, Cecep, dan B adalah himpunan yang anggotanya MA 2333, DU 1203, MA 2113, MA 2513. A cross B sama dengan Amir himpunan yang anggotanya pasangan Amir, terurut. Himpunan yang anggotanya pasangan terurut Amir. Baca semuanya, Pak. Iya, Amir MA 2333. Dan seterusnya, gitu aja lah, dah. Ya. Ngerti maksudnya A cross B itu? Ya, mengerti, Pak. Bisa, ya udah, dan seterusnya, dah. Terus butir ketiga. Yang ketiga, misalkan relasi R adalah relasi yang menyatakan mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa pada semester ganjil, yaitu relasi itu himpunan yang anggotanya R adalah himpunan yang anggotanya pasangan terurut Amir MA 2333 atau nomor mata kuliahnya, Pak. Ya, kode mata kuliah. Kode mata kuliahnya dan seterusnya. Dapat dilihat bahwa himpunan R merupakan subset sama dengan bukan relasi R, bukan himpunan R. Relasi R, relasi R subset dari A cross B. Relasi R subset sama dengan dari A cross B. Lalu A adalah daerah asal relasi R dan B adalah daerah hasil relasi R. Lalu himpunan pasangan terurut. Bukan himpunan, pasangan terurut aja. Pasangan terurut Amir dan kode mata kuliahnya merupakan elemen dari relasi R atau Amir, relasi R mata kuliah, kode mata kuliah. Amir berrelasi R dengan kode mata kuliah. Amir berrelasi R dengan kode mata kuliah. Selanjutnya, pasangan terurut Amir dan kode mata kuliahnya yang MA 2513 bukan merupakan elemen dari relasi R atau Amir tidak berrelasi R. Tidak berrelasi R dengan kode mata kuliah MA 2513. Nah, gitu ya. Contoh lagi. Misalkan himpunan P dengan anggota 234 dan Q dengan himpunan Q dengan anggota 2489 15. Jika kita definisikan relasi R dari P ke Q dengan pasangan terurut PQ elemen dari relasi R, jika P habis membagi Q, maka kita peroleh. Nah, lihat tuh, ayo, P habis membagi Q. Jadi sekarang 2 habis membagi 2 enggak? 2 itu anggota P-nya ini, ya ini ya. Hilman, nih di 2 ini. 2 itu habis membagi 2 enggak? Habis, Pak. Nah, ini perpasangan. 2 itu habis membagi 4 enggak? Habis, Pak. Nah, tulis. 2 itu habis membagi 8 enggak? Habis, Pak. Nah, nih tulis nih 28 berarti. Nah, 2 habis membagi 9 kan enggak? 2 habis membagi 15 kan enggak? Nah, sampai sini. Dah ya. Nah, lanjut sekarang 2-nya 3. Nih tulis. Ya. Nah, terakhir. Nah, gini ya, mana ini? Misalkan gini. Yang nah, gini. Sekarang 4 kan?
4 habis membagi 2. Tidak, Pak. 4 habis membagi 4. Habis, Pak. Nih. 4 habis membagi 8. Habis, Pak. Nah, itu. 9 sampai 15 enggak. Ngerti relasinya. Jadi relasinya itu sekarang didefinisikan sebagai habis membagi. Nah, bisa kamu mendeklarasikan relasinya. Itu. Ya, ini yang basic ini, pelajari ini. Nanti belajar diagram hash nanti, mulai meningkat nanti. Bukan nanti aneh-aneh gambarnya bagus-bagus, gambar multimedia. Tapi sekarang ngomong dulu, kita ngomong habis membagi dulu. Seperti kayak kamu itu loh, itu imajiner itu, lihat tuh yang gambar tuh. Gambar yang di belakang kamunya itu ya. Oke. Nah, sudah ngerti ini. Ngerti, Pak. Oke, lanjut. Ya kan? Oke, lanjut. Nih. Lanjut Tilman. Boleh gantian, Pak? Boleh. Nunjuk, Pak. Ya, tunjuk. Aku tunjuk yang Fatan, B Pak. aja. Ya, Fatan. Ya. Fatan. Iya, Pak. Lebih baik. Halo. Ya. Terdengar, Pak, suara saya? Betul. Baik. Di sini relasi pada sebuah himpunan adalah relasi yang khusus. Relasi pada himpunan A adalah relasi dari A cross A. Relasi pada himpunan A adalah himpunan bagian dari Kebanyakan A nanti cross ya. A. Ya, Fatan kebanyakan nanti ini. Makanya kalau tadi kan A cross B ya kan. Jadi kalau himpunan A, ya relasinya dari ya. Oke, nggak masalah. Lanjut, ini contohnya tuh. Ayo, Fatan. Misalkan R adalah relasi pada A. Pada himpunan yang, A. Pada himpunan A, yang anggotanya 2, 3, 4, 8, dan 9. Yang didefinisikan oleh pasangan terurut X, Y, anggota dari relasi R. Jika X adalah faktor prima dari Y, maka Nah, gitu. Ada Fatan. Kau ngerti prima? Ngerti, Pak? Tahu, prima tahu ya. Bilang prima tahu kan? Jangan prima. Oke, jadi katanya X itu adalah faktor prima dari Y. X-nya ini lihat ini ya, nih pasang terusnya itu. X itu faktor prima dari Y. Oke, kita mulai. 2 itu prima nggak? Prima, Pak. Nah, jadi 2 itu faktor prima dari 2 nggak? Iya, Pak. Dari 2. Ya, tulis nih. Tulis 2. Sekarang 2 itu faktor prima dari 4. Ya, Pak. 2 ya, dari 4. Ya, kalau 3 dulu. 2 itu faktor prima dari 3? Bukan, Pak. Bukan. 2 itu faktor prima dari 4? Iya, Pak, betul. Ya, dari karena 4. kan 2 itu faktor prima, faktornya kan. Faktornya ya, dari 4. Ya, dari 4. Tapi prima ya kan. 2 itu faktor prima dari 8? Iya, Pak. Ya, betul. 2 itu faktor prima dari 9? Tidak. Tidak, 2 itu bukan faktornya 9 ya kan? Ya. Oke, berikutnya Fatan 3. 3 itu faktor prima dari 3? Ya, Pak, betul. 3 Ya, dari 3. 3 kan bilang prima kan? Nih. Ya. Terus 3 itu faktor prima dari 4? Bukan, Pak. Bukan. Faktor 3 faktor prima dari 8? Bukan. Bukan. 3 itu faktor prima dari 9? Ya, betul, Pak. Ya, jadi faktor prima ya. Nah, berikutnya 4 kan bukan prima. Ya. Dan kau terusin 2 sampai 3 aja. 4 ya. bukan prima, 8 bukan prima, 9 bukan prima. Ya. Ya udah, nggak usah kau terusin sampai situ aja. Nah, ini contohnya. Oke? Gampang kok. Kalau konsentrasi gampang. Tidak susah. Tidak susah. Tapi kalau kamu ngerti dan kamu tahu bahasa pemrograman tingkat tinggi, kau suka main multimedia, main game-game lah, kamu suka bermain gitu, wah luar biasa. Itu ya. Oke. Jadi kau bisa bermain-main nanti, ke belajar nanti, yang nanti lanjutannya ke sama Pak ini, Pak Prianto, Pak Yudi Widiasana, Iwan Alaludin. Nah itu kau nanti ke sana, saya kau ngasih basicnya.
udah mau ke multimedia, permainan, gitu ya. Nah, orang-orang itu nanti, tapi itu jangan lupa nanti kok ikut untuk PKM, apa namanya, ikut apa namanya, penelitian lah, ikut penelitian, kemudian ikut lomba-lomba gitu ya kan, untuk ini, untuk bikin portofolio, biar orang tahu siapa Fatan kan, siapa Hilman, gitu ya, mumpung mahasiswa. Nah, lanjut. Diganti Pak, masih ini. Ya boleh, udah jadi boleh, silakan. Ke Semua yang penting jangan bosen, itu intinya. Semuanya belajar. Saya nggak mau Pak. cuman pelengkap penderita aja. Nggak gitu. Noval Salman Pak. Nolvan, Salman, ayo cepat ngomong. Kalau nggak saya Ada, Pak. alpain masuk, ada. Hadir, Pak, hadir, Itu. Pak. Jangan lama-lama ya. Lanjut. Representasi relasi dari yang pertama yaitu diagram panah. Nah, Jadi itu ya. di sini domain dari A menunjuk ke range B. Ntar dulu, Kan kau bilang untuk yang diagram panah sebelah kiri, domainnya Amir, domainnya ya Budi, Cecep. Terus kodomennya kode mata kuliah ini ya. Kode mata kuliah IF 221, IF 251, IF 3, IF itu informatika ya, 342, IF 323 ya. Oke? Nah, Baik, Pak. kemudian kau ceritakan bahwa Amir itu mengambil mata kuliah IF 251, IF 323. Lihat dari panahnya ya kan? Iya, Pak. Nah, lanjutin. Di sini Budi mengambil mata kuliah IF 221 dan IF 251. Lalu Cecep mengambil mata kuliah IF 323. Selanjutnya P domainnya 234 dan Q kodomennya 2488915. Di sini dua faktor prima dari 2 faktor prima dari 4, 2 faktor prima dari 8. Lalu 3 faktor prima dari 9 dan 3 faktor prima dari 15. Nah, kalau 4 Lalu, gimana? Ayo kan, ngomong salah bisa diemin dulu. Kau ngomong faktor prima. Salah. Kan 4 bukan dari, prima. iya, faktor dari. Nah, faktor dari prima. Ya. Betul, kamu. Faktor prima yang ketiga tadi. Faktor 4 faktor dari 4 faktor dari 8. Lalu yang terakhir A domainnya 23489 dan kodomen A yang kedua di cross ke diri sendiri. Kodomennya 23489. Di sini 2 faktor prima dari 2, 2 faktor prima dari 4, 2 faktor prima dari 8, dan lalu 3 faktor prima dari 3, 3 faktor prima dari 9. Nah, begitu. Ini yang tengah bukan faktor prima, faktornya dari, ya kan? Iya, Pak. Jawatan. Nah, sekarang lihat, ini namanya relasi. Tapi fungsi bukan, iseng-iseng ya tanya ya, bukan iseng. Ini yang di tiga-tiga ini fungsi bukan? Fatan. Ini kan relasi, jadi relasi itu dapat kamu interpretasikan dengan menggunakan diagram panah. Diagram panah ya, kayak begini ya. Nah, kelihatan nih, ini pelajaran SMP, diagram panah pelajaran SMP dulu kalau nggak salah ingat ya itu ya kan. Nah, ini fungsi bukan, Fatan? Fungsi, Pak. Nah, jawaban kamu salah ya kan? Bukan fungsi, Fatan. Kalau fungsi itu katanya Fatan, suatu relasi khusus yang memasangkan semua anggota domain tepat sekali. Ada kata semua, aku garis bawahi. Semua anggota domain tepat sekali ke anggota kodomen. Nah, lihat sebelah kiri. Jadi ternyata domainnya ada yang 2 kali kan? Amir dipetakan 2 kali itu. Budi dipetakan 2 kali. Fatan? Berarti bukan ya, fungsi. Demikian juga yang tengah. 2 dipetakan 3 kali, 3 dipetakan 2 kali, 4 dipetakan 2 kali itu. Lebih dari 1.
Memang semua dipetakan, tapi tepat sekali, tepat satu kali aja. Ini lebih dari satu, udah bukan fungsi. Nah, yang kanannya ini bukan fungsi juga, Fatan. Kenapa? Ya, satu alasannya ada anggota domain yang dipetakan lebih dari satu. Itu satu. Alasan kedua, ada anggota domain yang tidak dipasangkan. 48 itu kan tidak dipasangkan ya. Gak apa-apa, Iya. iseng-isengan. Kita belum ke fungsi, cuman iseng-iseng aja. Mau nggak ada gambarnya. Ngerti, Fatan? Ngerti, Pak. Nah, lanjut. Yang kedua ada tabel. Di sini kolom pertama tabel menyatakan daerah asal, sedangkan kolom kedua menyatakan daerah hasil. Di sini P domainnya 2242433. Q kodomennya 244889915. Nah, itu bukan ini bukan domainnya. Domainnya sih 234 aja ini. Domainnya 234 ya. Terus kodomnya 2488915 saja. Cuma ini hasil relasi tadi. Hasil apa nih? Faktor dari ya, faktornya ya. Atau ya faktornya ya. Ini faktornya ini. Oh iya, Pak. Jadi domainnya bukan semua, domainnya kau jawab sebutnya 234, domainnya 234. Kalau kodomennya 2488915. Nah, anggota relasinya, faktor dari ya. Ya, kan faktornya 2, faktornya 2. Jadi ke 2 ke 2 gitu kan. 2 ke 4, 2 ke 8 gitu kan. Iya, Pak. Terus 3 ke 9, faktor kan 3 faktor dari 9, 3 faktor dari 15, 4 faktor dari 4, 4 faktor dari 8 gitu ya. Oke, Fatan? Nah, jadi representasi relasi ada pertama yang sudah kenal pertama dengan diagram panah, kedua tabel, yang ketiga matrik. Ayo baca matrik. Boleh dilanjut sama yang lain lagi, Pak? Ya, tuntaskan aja lah, nanti baru yang lain. Baik, Pak. Ketiga, matriks. Misalkan R adalah relasi dari A yang anggota himpunannya A1, A2, sampai dengan AM. Dan B yang anggota himpunannya B1, B2, sampai dengan BN. Relasi R dapat disajikan dengan matriks sama dengan apa ini? MIJ. MIJ. Ya, jadi dilambangkan di elemennya namanya MIJ. Oke? Jadi himpunan A itu, Fatan, itu menyatakan baris. Ya, menyatakan baris. Anggota himpunan itu menyatakan sebagai baris. Himpunan anggota B kok nyatakan sebagai kolom. Ya, ngerti? Jadi himpunan A baris, himpunan B menyatakan kolom. Nah, relasi MIJ itu bernilai 1 jika ada pasangan turut ambil anggota relasi. Kalau 0 bukan anggota relasi, gitu ya, gampang ya. Jadi bisa juga matriks itu representasikan secara relasi itu representasikan sebagai matriks. Kalau 1 itu kode dia berelasi, 0 itu kode dia tidak berelasi, ya. Oke, Fatan. Tuh, lanjut yang keempat, Fatan. Yang keempat, graf berarah. Relasi pada sebuah himpunan dapat direpresentasikan secara grafis dengan graf berarah ataupun directed graph atau digraph. Graf berarah tidak didefinisikan untuk mempresentasikan relasi dari suatu himpunan ke himpunan lain. Tiap elemen maksudnya ke diri sendiri ya, berarti maksudnya ke dirinya sendiri. Ya, relasinya itu himpunan ke dirinya sendiri, bukan ke himpunan lain ya. Oke, lanjut. Tiap elemen himpunan dinyatakan dengan sebuah titik atau disebut juga simpul atau vertex. Dan tiap pasangan terurut dinyatakan dengan busur atau arch. Ya, tiap anggota himpunan dinyatakan dengan sebuah titik atau noda titik atau disebut juga dengan simpul. Kalau simpul nanti vertex nanti di graf pun nanti terkenal nanti. Simpul, vertex, titik gitu ya kan. Nah, dan tiap pasang telur dinyatakan dengan busur. Ada yang bilang sisi, ada yang bilang sisi, busur, arc itu ya. Ini nanti lebih lengkap lagi. Oh, ntar dulu ini.
ada yang ini. Ada paket gitu di depan. Sorry, belum dimati ya. Dah, oke ya. Dah ya, nanti dikasih contohnya ya. Oke, sorry tadi ada paket ini ya. Lanjut, Patan. Jika A, B elemen dari R, maka sebuah Pasangan busur. terurut. Jika A, B-nya pasangan terurut. Jika Ya. pasangan terurut elemen dari R, maka sebuah busur. Jika pasangan terurut A, B. Jika pasangan terurut A, B anggota R. Jika pasangan terurut A, B anggota R, maka sebuah busur dibuat dari simpul A ke simpul B. Simpul A disebut simpul asal, initial vertex, dan simpul B disebut simpul tujuan, terminal vertex. Pasangan terurut A, dinyatakan dengan busur dari simpul A ke simpul A sendiri. Busur semacam itu disebut gelang atau kalang atau loop. Loop, gelang, kalang, shape loop lang nih. Tapi tadi semester 2 nanti. Ya, ini semester 2 ini ya. Ini cuman nambah. Nah, ini contohnya tuh. Tuh contohnya, misalkan R itu himpunan yang pasangannya itu Patan. Contoh, misalkan R yang anggota himpunannya A, pasangan terurut. Pasangan terurut A, pasangan terurut A, B, pasangan terurut B, A, pasangan terurut B, C, pasangan terurut B, D, pasangan terurut C, A, pasangan terurut C, D, dan pasangan terurut D, B adalah relasi pada himpunan yang anggotanya pasangan A, B, C, D. Jika R direpresentasikan yang anggotanya ABCD. Himpunan yang anggotanya ABCD ya. Jadi himpunannya itu anggotanya. Yang paling penting itu. Jadi himpunannya apa? Biar kau bisa menentukan relasinya gitu ya. Nah, sekarang coba digambarkan relasinya itu dengan menggunakan digraf ya, digraf. Oke? Nah, gambar digraf ini Fatan suka-suka ini, suka-suka aja kamu. Yang penting di sini ada 4 simpul karena ada 4 anggota himpunan. Oke? Iya, Pak. Ngerti, Fatan? Nah, kemudian lihat relasi sekarang pasang AA, berarti ada loop. Ada loop, A ke A ada loop. AB, A panakan ke B. Ada B ke A, B ke A. Lihat itu ya kan? Bisa gambar gini. Gampang kan? Insya Allah bisa, Pak. Gambar ini. Nanti ceritanya kan nanti bikin optimasi di sini, gitu optimasi. Contohnya, misalkan nih Fatan, ya ini gampang sederhana lagi. Fatan nih dari hutan rimba raya ini, tahu-tahu keluar ke kota. Pas ke kota, tahu ada adan tuh, ada adan apa lohor, asar, atau maghrib, setelah ada adan tuh. Kau kaget, loh adan nih. Ya bagi agama Islam ya, ini cerita aja ya. Loh, aku mau sholat nih. Kemudian kau pengen tahu masjid terdekat dari kamu, posisi kamu, gimana caranya? Kamu megang HP nih. Kamu punya aplikasinya. Nah, gitu aplikasinya. Coba ketik dulu. Tik. Lalu kau dikasih petunjuk sama HP kamu. Nah, itu gimana softwarenya itu? Itu baru ngomong mau sholat nih. Enggak ngomong bener ini. Gimana kalau kelaparan makan? Bagaimana kamu mencari sesuatu? Nah, gitu. Banyak sekali nanti aplikasinya yang sekarang sudah dipakai. Sama apa? Sama Gojek, sama Grab, sama apa lagi? Map. Ya, iya kamu sekarang. Fatan orang mana? Saya Salman, Pak. Salman. Kau orang mana, Salman? Tasik, Kau orang mana? Tasik.
Nah, saya tanya, kamu Tasik, kau pernah ke Medan nggak? Belum pernah, Pak. Nah, sekarang kamu datang ke Medan tuh. Ya, kamu datang ke Medan. Kira-kira kalau kau nyari sesuatu gimana? Kelimpungan kamunya. Merasakan nggak? Nyari alamat, nyari tempat. Butuh kan sesuatu kan? Butuh Iya, Pak. aplikasi kan? Butuh Iya. aplikasi kan? Itu baru makan, belum tempat. Kemudian apa kebutuhan biasanya orang itu apa? Ya, taksi, hotel, apalagi macam-macam, tempat-tempat wisata. Nah, aplikasi itu aplikasi. Itu cuma jadi bisa kau analogikan nanti. Itu yang akan kamu mainkan lah, kau akan kau mainkan. Contohnya sekarang, gimana cara yang toko media, Bukalapak, Blibli itu bisnisnya apa? Nah, kan ngomong gini tuh ya, Salman dan lainnya ya. Dipelajari pelan-pelan, mumpung masih tingkat 1 pelan-pelan, tapi udah tingkat 3 udah jagoan neon ya kan. Nah, berikutnya untuk supaya bisa nanti aplikasi kamu mantap, terus kemudian butuh maintenance, ya kan, maintenance-nya kan, maintenance kan orang-orang apa nih, orang-orang programmer ya kan, maintenance-nya. Kamu orang-orang karena maintenance-nya bukan orang-orang ya Shopee itu bukan programmer ya, orang sarjana juga ya, sarjana ya. Bagaimana ngomong tentang diskon, terus kemudian ngomongin tentang apa namanya biasanya sekarang iklan ini, yang iklan-iklan yang biasa apa namanya, yang masih ada di TV itu apa namanya ini Salman, yang tanggal ke tanggal tuh, tanggal-tanggal gitu ya kayak gitulah pokoknya lah, jualan. Kemudian ya, padahal kan jualan lapak itu, nggak usah lapak tapi lapaknya imajiner ya, di dunia maya. Kalau lapaknya real kan butuh dana gede ya, miliaran loh, triliunan, miliaran. Kamu lapaknya lapak di dunia maya kan gampang banget. Masih ingat cerita apa cerita anak SMP atau SMA itu yang jualan foto itu? Ya, sudah 15 tahun dia jualan foto, apa foto-foto dia itu ya nggak? Nggak pernah dengar. Dibeli berapa ya? Beli 11 M, 11 miliar nih. Dibeli 11 miliar. Nah, banyak lagi lah. Cerita banyak ya. Lanjut, ayo, lanjut Salman. Atau ganti yang lain, Salman. Sudah, ini sudah. Boleh ganti yang lain aja, Pak. Tunjuk. Ariana, Pak. Ayo, Ariana. Biar nggak ngantuk yang ini, yang nggak muncul aja kau panggilin itu. Sifat-sifat relasi biner refleksif. Relasi R pada himpunan A disebut refleksif jika A, A merupakan elemen. Nah, kan, itu berarti baru masuk ini. Sudah diomongin jika anggota A, A. Nah, kan, ya kan, tuh kan. Elemen R untuk setiap. Apa tadi? Salah masih nyebutnya. Ini pasti ketahuan kalau baru gabung ketahuan gitu. Relasi R pada himpunan A disebut refleksif jika pasangan terurut A, elemen relasi R untuk setiap anggota elemen A. Relasi setiap R A pada kecil anggota A besar. Setiap A kecil anggota A besar. Setiap A kecil anggota A besar. Relasi R pada himpunan A besar tidak refleksif jika ada anggota A kecil elemen anggota A besar sedemikian sehingga pasangan terurut A, bukan merupakan elemen R. Nah, coba perhatian baik-baik itu. Sifat refleksif itu. Refleksif terhadap dirinya sendiri itu. Jadi suatu relasi itu. Ya gitu kan, dikatakan refleksif. Relasi itu kalau dibilang refleksif kalau lihat tuh. Ya. Setiap anggota A, kan relasi pada himpunan, kau dikasih tahu nanti relasi pada himpunan, maksudnya kan pada himpunan A besarnya itu dikasih tahu relasi pada himpunan besar. Nah, itu disebut relasi, itu kamu sebut bersifat refleksif jika semua anggota A besar itu berelasi dengan dirinya sendiri,
Nah, gitu namanya bersifat refleksif. Tapi kalau ada anggota A besar itu ada satu aja yang tidak berrelasi dengan diri sendiri, maka relasi itu tidak bersifat refleksif gitu ya. Oke? Ariana tuh ya, Ariana ya. Ya, Pak. Nah, gitu ya. Ngerti yang ini? Ya, Pak. Ya, nanti ada soalnya nanti kamu saya tanya ini sifatnya refleksif atau tidak. Ingat definisinya. Oke, nih contohnya deh, Yok. Sifat-sifat relasi biner. Contoh misalkan A merupakan himpunan yang memiliki anggota 1, 2, 3, 4 dan relasi R di bawah ini didefinisikan pada himpunan A. Maka relasi R memiliki anggota himpunan terurut 1,1, 1,3, 2,1, 2,2, 3,3, 4,2, 4,3, 4,4 bersifat refleksif karena terdapat elemen relasi yang berbentuk anggota pasangan terurut A, yaitu anggota pasangan terurut 1,1, 2,2, 3,3, dan 4,4. Relasi R. Nah, itu udah. Itu dulu yang bersifat refleksif dulu. Ya, Ariana, toh lihat. Himpunan A itu penting tuh, itu yang penting itu acuan kamu. Himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4. Himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4 kan. Terus kamu dikasih relasi, gitu loh. Dikasih relasi R itu. Atau kamu menemukan sendiri relasi sesuai perintah soal atau perintah jobnya lah, job desk kamu. Ya. Nah, ada relasi R kayak begitu, Ariana, yaitu himpunan yang pasang itu bla 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 itulah. Nah, di dalam situ ada enggak relasi yang anggotanya yang ya terhadap dirinya sendiri. Kan A itu 1, 2, 3, 4. Ada enggak satu pasang turun 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 4 dengan ada enggak? Ternyata ada tuh. Oh, itu aja kau lihat. Oh, berarti relasi itu bersifat refleksi. Nah, yang di bawahnya Ariana coba kau perhatikan lihat. Yang di bawah yang tidak bersifat refleksi itu tidak ada 3-3. 1-1 ada, 2-2 ada, 4-4 ada, tapi 3-3 nggak ada. Yang lain nggak usah kau perhatikan. Yang kau perhatikan ada semua anggota A besar itu 1, 2, 3, 4 ada yang berarti dengan diri sendiri semuanya nggak ada nggak? Oh iya ada refleksi. Kalau ada satu yang tidak ada, ya, tidak bersifat refleksi. Ngerti, Ariana? Paham, Pak. Itu intinya gitu aja, ya. Oke, contoh berikutnya. Coba sekarang tanpa diri coba. Contoh relasi habis membagi pada himpunan bilangan bulat positif bersifat refleksif karena setiap bilangan bulat positif habis dibagi dengan dirinya sendiri. Sehingga pasangan berurut A, elemen R untuk setiap A kecil elemen A besar. Nah, Ariana, nih relasinya namanya habis membagi. Kau tahu bilangan bulat positif? Tahu? Kalau Ya, waktu bahasa SMP kamu bilang bulat positif itu bilangan asli ya? Betul, Ariana? Ya, Pak. Coba sebutkan 5 bilangan asli pertama. 0, 1, 2, 3. Dicewer kamu itu ngomong 0 lagi. Tahu 1, ngomong 2, bilangan 3, positif 4, 5. 0 bukan bilangan asli, Ariana. Ngerti? Iya, Pak. 0 bukan bilangan asli. 0 ya bilangan 0. Ya, oke. Nah, bilangan asli itu 1, 2, 3. Kalau bilangan asli kau gabung sama 0, itu kata SMP kamu dulu namanya bilangan caca. Bilangan caca. Itu caca 0, 1, 2, 3 bilangan caca. Ya, oke. Nah, ini Radiana. Kau perhatikan baik-baik. Bilangan asli itu pasti habis membagi dirinya sendiri kan? Jok, sebutin. Coba yang mana? Coba yang tadi 5 bilangan asli. 1 habis membagi 1, 2 habis membagi 2. 3 membagi 3, 4 habis membagi. Semua bilangan asli habis membagi dirinya sendiri. Makanya bilangan asli dengan relasi habis membagi bersifat refleksif gitu ya. Relasi habis membagi. Relasi membagi pada himpunan bilangan asli. Jadi himpunan A besarnya itu ya bilangan asli ya. Itu bersifat refleksif ya. Oke. Nah,
Jadi nanti ada himpunan yang tidak bisa kau rinci satu-satu kayak gini, seperti itu loh, satu di tempat. Ini kalau ini yang contoh yang kedua ini kan nggak bisa kau kau rinci, kau daftar satu-satu, ya capek dong. Betul. Kan sampai tak terhingga uncountable, tak terhingga banyaknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai sejauh mana kau bisa nyebut bilangan asli? Kan bisa paling enak ya titik-titik dan seterusnya. Betul nggak? Iya, Pak. Nah ya, lanjut. Apa namanya? Nah, contoh ketiga coba, ayo. Contoh ketiga, 3 buah relasi di bawah ini menyatakan relasi pada himpunan bilangan positif N. Bilangan R, bulat positif N. bilangan bulat positif N. R, X lebih besar dari Y. T, 3X ditambah Y sama dengan 10. X ditambah Y sama dengan 5. Tidak satupun dari ketiga relasi di atas yang refleksif, karena misalkan anggota himpunan berurut 2,2 bukan anggota R, S, maupun T. Nah, kau bisa sekarang. Sekarang kau beranalisis sekarang ya. Beranalisis gitu. Karena kita ngomongnya himpunan bilangan bulat positif atau bilangan asli, ini banyak sekali ya, Riana. Nah, sekarang relasi R aja. Coba ini. Benar nggak tidak refleksif? X lebih besar dari Y. Kita dia ngomongkan relasinya ya. Iya, Ariana, X lebih besar dari Y. Contohnya, jangan 22, 10, 10 kau boleh, nggak harus 22. Kau bisa aja 10, 10, 77, 55, 100, 100, sejuta, sejuta gitu loh. Yang gampang-gampang aja. Contohnya di sini kita ambil, misalkan saya ambil 22. Yuk, 2 itu lebih besar dari 2, Ariana? Tidak, Pak. Ya? Tidak. Tidak. Iya, 2 itu sama dengan 2, bukan lebih besar, bukan lebih kecil. Berarti R itu tidak bersifat refleksi karena itu ada bilangan asli yang tidak berelasi dengan dirinya sendiri. Apa relasinya? Lebih besar dari. Ada bilangan asli bukan lebih besar dari dirinya sendiri, ya. Oke. Bagaimana kalau S? Itu kan karena X tambah Y sama dengan 5 tuh. Nah, kamu ambil contoh suatu bilangan asli, ya contoh bilangan asli ya kan, di bilangan asli yang berelasi X tambah Y sama dengan 5. Ternyata enggak semua, ya enggak? Iya kalau 2 tambah 3. Iya kalau 4 tambah 1. Ya, dan sebagainya. Bagaimana kalau 2 tambah 2? Masa 5? Ngerti? Itu 2,2. Kalau 3 tambah 3 juga. 3 tambah 3. Masa 5 3 tambah 3? Gitu ya. Nah, jadi dirinya sendiri itu tidak berelasi dengan berelasi S. Ya. Dirinya sendiri tidak berelasi dengan seperti S. Maka dikatakan tidak refleksif. Demikian juga untuk 3X tambah Y sama dengan 10. Untuk T. Iya. Betul, Ariana. Iya, kalau kamu pilih ngambilnya 31. 31 itu bilangan 31 kan 10, Pak. Nah, tapi kan 31 bukan dirinya sendiri. 3 berelasi dengan bilangan lain. Nah, coba yang dengan dirinya sendiri, nggak akan ada kan? Mana ada? Yang angkanya misalkan yang sama, yang 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, ada nggak? Coba kau cari 1, 1, 2, 3, 3 yang kau masukkan ke 3X tambah Y sama dengan 10. Nggak ada kan? Iya, Pak. 1 juga hasilnya 4. Kalau 2 berapa? 6 tambah 2, 8. Kalau 3, 9 tambah 3, 12, ya kan? Oke, ngerti? Ngerti, Pak. Tentang sifat refleksif. Nah, sekarang kalau dilihat dari matrik. Kamu lihat diagonal utama. Ngerti? Nah, diagonal utama ini namanya diagonal utama ya. Matriknya harus bujur sangkar kan? Matriknya bujur sangkar. Ini disebut dengan diagonal utama. Ini loh. Nah, ini bacanya diagonal utama. Elemen pada diagonal utama. Nah, nanti yang ini namanya diagonal samping ini, lawannya ini. Yang ini diagonal samping ya. Ya, Ariana? Ya, Pak. Nah, coba aku baca itu. Butir pertama itu.
relasi yang bersifat refleksif mempunyai matriks yang elemen diagonal utamanya semua bernilai 1 atau M2 sama dengan entry sama dengan 1. Untuk I sama dengan 1, 2, hingga N, graf berarah dari relasi yang bersifat refleksif, dicirikan adanya gelang pada setiap simpulnya. Itu beda-beda lagi. Kita baru ngomong matrik, kok baca bawahnya. Yang bawah itu ciri dari graf. Ini ciri di dalam matriknya. Ya. Nah, satu-satu Ariana. Pertama, kalau kamu melihat sebuah matriks, terus kemudian diagonal utamanya tuh elemennya, entry II, ya, itu 1. Yang lainnya bodo amat, yang penting diagonal utama entry II sama dengan 1 semua, berarti dia sifatnya refleksi. Nah, berikutnya kalau graf berarah dari graf ya. Nah, itu kalau simpulnya itu ada loop. Kalau simpulnya semuanya ada loop, nah berarti reflektif. Semua simpul ya. Ya. Tapi kalau ada cuma satu, misalnya kalau ada 4 simpul, cuma satu simpul yang refleksif yang enggak. Apa yang refleksif? Yang ada loop, yang ada galang, ada gelang. Nah, berarti ya tidak. Jadi ada gambar di graf, tapi simpul-simpulnya semuanya itu ada loop, atau ada gelang, atau ada kalang. Nah, berarti bersifat refleksif. Kalau graf, ya. Kalau yang poin yang atas itu matrik. Oke, Ariana? Ya, Pak. Dibedakan dulu untuk matrik. Nah, gitu udah ngerti, baru jelaskan yang bawah di graf gitu, bukan nyambung gitu. Ya, oke? Ya, Udah. Pak. Ganti yang lainnya sekarang tambah sifatnya sekarang transitif atau menghantar. Siapa Riana? Rina. Rina, mana ada Rina? Nggak ada Rina ya? Nggak masuk. Rina itu 1A, 1B. Ariana. Rina mic-nya error, Pak. Error apa yang error? Mau diganti aja, Pak. Ke Nurul. Nggak masuk jadi Rinanya. Reina masuk, Pak. Cuman nggak bisa on mic karena ada kendala. Ada kendala on mic-nya, kendala tiap minggu kendala, bukan kendala namanya. Disengaja ya kan? Ayo, lanjut. Sempat dibenerin. Siapa tadi? Ariana? Iya, Pak. Reina nggak masuk, Reina. Mic-nya ada, rusak Pak, kan nggak Reina. masuk. Tadi yang nggak masuk siapa? Yang mic-nya rusak? Rina, Pak. Iya, Rina itu ini 1A 1B, Rina. 1B. Rina dengan Ariana beda nggak? Beda, Pak. Sekarang sama namanya sama Reina. Reina dengan Rina sama. Rina atau Reina? Reina ya? Ayo lanjut. Ariana, ke siapa? Ke Uki, Pak. Uki 1A, mana Uki? 1A 1B Uki. Uki Ayo, Pak, 1B, Pak. Ya, Uki. Ayo coba Uki. Ya, oke. Maksudnya apa ya? Sifat-sifat relasi biner yang lain diantaranya ada menghantar atau disebut transitif. Relasi R pada himpunan A disebut menghantar jika pasangan berurut A, B merupakan elemen dari relasi R dan pasangan berurut B, C merupakan elemen dari relasi R. Maka pasangan berurut A, C merupakan elemen dari relasi R untuk A, B, C merupakan
elemen dari himpunan A. Itu Contoh. ya, ntar dulu dipahami dulu. Jadi kayak estafet tuh. Jadi kalau ada relasi, ada pasang AB anggota relasi ya, pasang terus AB anggota relasi, dan ada pasang terus BC anggota relasi, maka pasangan terus AC anggota relasi. Maka itu disebut dengan menghantar atau transitif ya, menghantar transitif. Untuk ABC anggota A. Jadi enggak untuk semua, untuk ABC anggota A. Nah, sekarang contohnya biar lebih jelas contohnya. Oke, lanjut ya Pak ya. Yuk, Contoh. lanjut. Misalkan himpunan A beranggotakan 1, 2, 3, 4, dan relasi R di bawah ini didefinisikan pada himpunan A, maka elemen A yaitu anggota dari himpunan Bukan relasi. elemen A itu maka nomor A itu maksudnya, Bang, nomor A. Oh ya, Nomor A itu. Untuk A ya, Untuk A, anggota ya. dari himpunan relasi R, yaitu pasangan berurut 2,1, lalu pasangan berurut 3,1, dan pasangan berurut 3,2, pasangan berurut 4,1, pasangan berurut 4,2, dan pasangan berurut 4,3 bersifat menghantar. Kenapa alasannya? Oke, coba kasih alasan. Kenapa sifat menghantar itu? Coba. Alasan. Oke, AC elemen R. B. Ayo, mana? Itu 32. menghantar. 32, pasang terus 32 dengan pasang terus 21. 32, 21. Jadinya apa? Nih. Oh iya, 32, 21. Ya, dia jadi menghantar ya. 31-nya 31. Nah, 31 ya. Nah, iya. Terus 43. Nih. 43 dan 41. 43 dengan ini, 43 dengan 31. Ada nggak 41? Oh iya, 43 dengan ada. 31. Ada 43 dengan 32. 43 dan 32 ada, Pak. 43 dengan 32 jadi 42 ada tuh. Ya. Semuanya ada itu. Gitu. Ngeceknya kamu. Berarti relasi ini bersifat menghantar. Enggak semua, enggak perlu kamu semua anggota untuk ABC itu anggota A itu. Jadi enggak semua 1 2 3 4, yang penting untuk 1 2 3 4 anggota A. Ada enggak sifat menghantarnya? Gitu ya. Oke? Jadi harus ada 2 himpunan dulu ya, Pak. Harus ada 2 pasangan dulu baru bisa nanti didapat iya, betul. Kayak cari contohnya ya. Tadi kan contohnya tadi. Kalau tadi contohnya 32 dengan 21, ada nggak 31? Oh, ada. Oke. 42 dengan 21, ada nggak 41? Ada lagi. 43 dengan 31, ada 41. 43 dengan 32, ada 42. Gitu. Ya, sehingga relasi R ini yang A itu bersifat transitif ya, bersifat transitif. Oke. Nah, lihat tabel. Ayo, sambil bisa lebih jelas mungkin. Lanjut baca lagi, Pak. Tapi sudahlah, kayak tadi sama aja seperti yang dijelaskan kan? Betul kan? Iya sih, Pak. 32, 21, 42, 21 gitu sudah tadi sudah dilanjut. Jadi ternyata relasi yang diberikan itu bersifat transitif atau menghantar ya. Jelasnya pakai tabel kelihatan jelasnya. AB, BC dari AC ya. Oke? AB, BC. Nah, gitu. Jadi untuk mempertegas yang atas tadi, untuk mempertegas yang ini, contoh ini. Coba lihat tabel. Lebih jelas kan? Oke. Contoh lagi. Oke, kemudian sifat-sifat relasi biner. Yang pertama, contoh berikutnya yang A itu ya, ini yang B nih, itu A, yang A ini yang B, relasi R sekarang, relasi yang B. Iya, Pak. Pertama, himpunan relasi R beranggotakan pasangan berurut 1,1, pasangan berurut 2,3, pasangan berurut 2,4, pasangan berurut 4,2, tidak menghantar karena pasangan berurut 2,4 dan 4,2 merupakan elemen dari himpunan relasi R. Tetapi pasangan berurut 2,2 itu
bukan merupakan elemen dari R. Begitu juga Nah, pasangan gitu. berurut 4,2 dan pasangan 2,3 adalah elemen dari R, tetapi 4,3 bukan elemen dari R. Nah, gitu lihat tuh, ya kan? Ada dua pasangan terurut, ternyata tidak ada pasang urut transitifnya, nggak ada transitifnya kan, nggak ada menghantarnya kan? Ya. Nah, berikutnya contoh yang C, contoh yang C, baca contoh yang C. Contoh yang C. C itu yang ini, yang butir kedua di PPT. Relasi untuk himpunan untuk relasi R Himpunan dan pasangan terurut. berurut 3,4 menghantar karena tidak ada pasangan A, Loh, yang B di yang atasnya, di atasnya dulu yang C yang di atasnya. Relasi yang R. Ini yang mana, Pak? ini bagian B, ini B-nya itu ke B, ini C, ini D ya. Oh, maaf Pak. Kirain yang C langsung ke yang ketiga. Oke. Untuk relasi Ini yang R E. beranggotakan pasangan berurut 1,1, pasangan berurut 2,2, pasangan berurut 3,3, pasangan berurut 4,4 jelas menghantar. Iya kan, mengapa? 3 kan maksudnya. Iya. 1 kan itu ya, apalagi dia. 1 pasang terus 1 jadi 1. Betul nggak? Betul. Terus pasang urut 2 ya 2. Kan begitu. 3 4 gitu. Yang menghantar jelas menghantar gitu ya. Oke. Sekarang yang D. Untuk relasi R beranggotakan pasangan berurut 1,2 dan pasangan berurut 3,4 menghantar karena tidak ada pasangan berurut A, B yang merupakan elemen R dan pasangan berurut B, C yang merupakan elemen R sedemikian sehingga pasangan A, C merupakan elemen dari R. Gimana maksudnya ini? Tadi definisi menghantar kan gitu. Karena tidak ada sehingga Masa ini bukan menghantar. Nah, tadi yang menghantar tadi apa? Kalau ada AB, ada BC, ada AC ya. iya Pak. Jadi maksudnya apa ini? Jadi tidak, bukan menghantar kok jawabnya. Kok berarti harus jawab yang ini salah ya ini. harusnya tidak menghantar Pak. Nah gitu. Maksudnya ngomong tidak menghantar karena tidak ada. Ini salah ketiknya ini. Oh yang Ya. D berarti salah ini ya Pak. Sebenarnya relasi ini tidak mengantar karena tidak ada itu. Oke. Ya, dah salah ketik tinggal tidak mengantar ya. Terus yang E. Oke. Relasi yang hanya berisi satu elemen seperti relasi R yang beranggotakan pasangan 4,5 maka dia selalu menghantar. Kenapa ya ini? Relasi hanya berisi satu elemen selalu mengantar nggak ya? Mengantar ke siapa dia kan 4, 5 ya udah kemana aja itu. Nah seperti itu yang mengantar ke dirinya sendiri aja gitu. Ya 4, 5 kemana lagi? Ya nggak memenuhi persyaratan menghantar juga nih. Lalu menghantar gitu dia 4,5 gitu kan. Padahal definisi menghantar tadi gimana? Definisi menghantar tadi. Coba definisi menghantar tadi gimana? Coba definisi menghantar tadi. Mana lagi nih? Gimana tuh? Dikatakan menghantar jika tuh ada persyaratan itu kan? Nah, kalau satu seperti ini Bapak bingung Pak. Bingung ya itu. Enggak, bukan bingung. Kamu kok bingung berarti kau pegang definisinya. Apa definisinya? Dia bilang apa tuh? Ya, kalau AB Kan ada elemen kata jika. ya, jika Jika. AB Kalau ada jika pasti ya jadi ada maka kan jika pasti maka. Kalau nggak ada jika ya baik-baik saja kan.
Iya, betul. Itu harus belajar logikanya, gimana logikanya. Kalau belajar matematika kan gitu. Orang kan karena kepo nih, kepo gitu, kita pengen tahu jika, pasti ada sesuatu. Kan pasti if. If itu pasti then. Kalau nggak then ya else gitu ya. Jika, nah, jika begini maka. Kalau bukan gimana? Seperti itu. Main logika aja. Oke? Nih, ayo diskusikan, cari di referensinya bagaimana kalau satu elemen. Padahal definisinya begini. Tapi jangan lupa definisinya jika ada pasangan turut AB anggota R dan BC anggota R, maka ada nggak pasangan turut AC anggota R? Untuk ABC anggota A besar nih berarti ya pada himpunan A ya, relasi pada himpunan A. Ada nggak begitu? Jika itu. Nah, kalau iya ada, transitif. Kalau nggak ada, nah gitu. Kalau tidak ada, jadi gimana? Nah, gitu ya kan. Kalau tidak ada gimana? Direnungkan. Nah, kasih ujiannya aja ya nggak? Nah, lanjut. Nih, nah ini. Nah, ini pakai bilangan ini ya, pembagian ini. Baca, ayo. Oke. Selanjutnya sifat-sifat relasi biner. Contoh 12. Relasi habis membagi pada himpunan bilangan bulat positif bersifat menghantar. Misalkan bahwa A habis membagi B dan B habis membagi C. Maka terdapat bilangan positif M dan N. Sedemikian sehingga B sama dengan M kali A dan C sama dengan N kali B. Di sini C sama dengan hasil dari perkalian N kali M kali A. Sehingga A habis membagi C. Jadi relasi habis membagi bersifat menghantar. Nah, coba bisa menjelaskan. Nih, A habis membagi. Jadi tahu A habis membagi B. Jadi maksudnya B dibagi A. Ya kan? Ya, betul. Maka habis membagi berarti sisanya 0. Pasti ada suatu bilangan yang namanya apa dinamakan M ya? Ya. Betul? B M ya kan? Kan A habis membagi B. Berarti kondisinya B per A sama dengan M. Kebalik berarti Pak. A-nya di atas. Oh, gitu. Hah? A-nya di atas kalau gitu berarti Pak. Kalau A kan habis A habis loh, gimana sih? A habis membagi B. Kok kebalik? Oh iya betul. Gimana kamu ya? A habis membagi B. A Berarti B dibagi A. Ya. Habis itu berarti sisanya 0. Misalkan hasilnya M gitu ya? Ya. B berarti B M sama dengan M kali A. M kali A. Itu loh, aku kasih penjelasan tuh. Kemudian ada lagi dia bilang B habis membagi C. Berarti kan C per B. C per B ya. Misalkan hasilnya sama dengan N gitu kan? N. C. Oke. Nah, sekarang kita gantikan di sini nih, itu C kan sama dengan N kali B. B itu sama dengan apa? B-nya tuh ganti tuh B-nya. M kali A. Tuh, M kali A gitu ya? Ya. Nah, ini kan sama N kali M itu kan ada bilangan asli juga ya nggak? Ya. Jadi kan sama aja C per A sama dengan N kali A itu namakan bilangan asli lagi yang mana? MNP, namanya P gitu. Kayak gitu. Betul. Jadi maksudnya bahwa A itu habis berbagi juga. Nah, berarti sifat menghantar dia. Betul, ngerti? N itu bilangan asli, M itu bilangan asli kali bilangan asli, jawabnya ya bilangan asli, namakan P. Berarti C per A sama dengan P. P itu N kali M. Berarti A itu habis membagi C. Akibatnya bersifat transitif. Itu jadi kalau A habis membagi B dan B habis membagi C, maka A habis membagi C. Sifat transitif. Ya, oke? Oke, Pak. Ini ada teori bilangan ini, menarik juga teori bilangan tuh untuk belajar apa? Memahami password, dibikin passwordnya. Nanti kan password itu ya kan? Karena semuanya semua serba digital, semuanya serba komputerisasi. Jadi keamanan gimana? Transaksi keuangan, kan nanti
Ada uang kripto katanya itu. Jadi nanti uang-uang kertas tuh nggak ada lagi. Nah, gimana cara memberikan keamanan? Kamu punya rekening, punya apa, uang banyak. Kalau dibobol gimana? Dibobol harus pindah ke rekening kamu, ke rekening saya ya, pindahin ya kan? Karena saya bisa menebak rekening kamu ya. Nah, sudah kejadian. Nah, jadi berarti ke depan itu di samping lain-lain penting juga keamanan ya kan, penting juga keamanan, betul? Kemana data pribadi, apa lagi? Data-data informasi yang kamu punyai sehingga orang tidak mudah melacak, membuka data kamu tanpa. Nih, saya buka data saya. Gitu. Nah, itu hal yang ini ada peluang gitu loh. Ini ngomong ini peluang juga. Bukan kau bikin pep aja gitu. Keamanan penting juga. Kamu ahli di satu bidang aja, ahli bidang keamanan. Toh misalkan contoh aja, kamu sudah bisa kaya raya gitu loh maksudnya, ya kan? Nggak harus kau bisa ini bisa itu, banyak spesialisasi di sini gitu. Kau coba baca sekitar 5-10 tahun ke depan lah, di bidang kamu. Kalau di bidang yang lainnya kan seperti di bidang energi, itu kan nanti ada sekarang Pertamax naik ribut, nanti Pertalite hilang naik, lama-lama habis itu. Kau ingat itu kan alam itu kan terbatas. Karena kalau habis motor kamu, mobil kamu pakai apa? Pertamax premium nggak ada itu, kecuali mungkin bukan diubah jadi solar pakai kelapa sawit. Kelapa sawit CPO-nya dipakai untuk ini, minyak goreng naik. Nah, gitu. Namanya dampak domino ya. Nah, peluang kan? Ada peluang-peluang nih. Itu nanti masa-masa pada saat kamu akan berkiprah di dunia industri, dunia kerja kamu, kiprah kamu kayak gitu. Coba kau pikirkan sekarang. Biarin, jangan menadiem sudah kayak Raisi Gojek, tapi di masa itu, di masanya nanti di masanya akan hilang, akan berganti. Pasti ada peluang-peluang. Karena masa-masa yang jualan-jualan ini ya Shopee, Bukalapak, Tokopedia segala macam lah, itu masa-masa sekarang ya. Ada satu ketika gitu, udah nggak zaman, udah kuno, ada zaman lain lagi. Ada nanti kamu belanja bisa belanja virtual, bisa aja kamu rapat virtual, tapi kamu bisa kayak berkomunikasi gitu, padahal kamu nggak bergerak, yang bergerak kayak robot lah di laptop kamu. Jadi kamu bisa datang ke ruangan, datang rapat, ngobrol, padahal bukan kamu, tapi itu disebut robot yang kau bikin ya, Mas. Nah, itulah ya ke depan, ngimpi ke depan kayaknya sudah kayak begitu nih. Nggak jauh, nggak bentar lagi, sekitar 10 tahun lagi nih ribut nih ya. Karena kan ada pilihannya, mau inovasi atau perang. Perang pun menghabiskan alam, dihabisin, lama juga habis. Perang menang lagi, alam dihabiskan. Habis itu dia mikir lagi kan, mau perang kemana lagi? Mau ngerampok kemana? Perang itu ngerampok kemana lagi? Lama-lama kan habis. Nah, itulah masa depan yang begitu luar biasanya ya gitu, luar biasanya. Oke. Nah, silakan kamu ya mau berubah, mau ngikut atau jadi penonton. Hanya untuk jadi penonton. Kalau jadi penonton ya pemikir aja. Ada ya yang nyemir sepatu kan ada. Masa semua jadi bot? Yang nyemir sepatu siapa? Yang office boy siapa? Yang bersih-bersih. Analoginya begitu. Dan kamu nggak bisa nawar, kalau nggak akan bisa nawar. Karena kepepet. Ya kepepet dengan kebutuhan, dalam penting kebutuhan.
Nah, gitu ya, ya. Sambil ngajarin memberikan motivasi kamu biar kamu punya ide-ide cemerlang ya, berani berinovasi, berani berubah, gitu ya. Lanjut, nih untuk sifat yang masih transitif ya, ayo lanjutin. Siapa tadi? Oke. Iya. Sifat-sifat relasi biner. Contoh, 3 buah relasi di bawah ini menyatakan relasi pada himpunan bilangan bulat positif N. Untuk relasi Sama dari tadi ya. Berarti R tadi sama tadi ya. R sama tadi. X lebih besar dari Y itu R. X tambahin sama dengan 6 itu S. 3X tambahin sama dengan 10. Itu T. Nah, jadi relasi R, relasi S, relasi T itu transitif nggak? Nah, itu kalau ditanya gitu loh. Di bilangan ya, himpunannya di bilangan asli. Himpunannya bilangan asli. Ya. Nah, kamu ditanya, ini R ini bersifat transitif nggak? S itu transitif nggak? T itu transitif nggak? Ya. Tadi kalau refleksif sudah enggak ya nggak? Betul nggak? Jadi Ya, Pak. R tidak refleksif, S tidak refleksif, T tidak refleksif ya. Nah sekarang dia transitif nggak? Nah apa definisinya tadi? Kalau ada pasang terus AB anggota relasi, terus ada pasang terus BC anggota relasi, maka harus ada pasangan terus AC anggota relasi. Yuk kita uji sekarang yang R dulu. X lebih besar dari Y. Coba Ya, baca. R adalah relasi menghantar jika X lebih besar dari Y dan Y lebih besar dari Z. Maka X lebih besar dari Z. Betul nggak gitu menurut kamu? Ya, Coba betul, Pak. ambil bilangan asli coba. Betul. Ambil bilangan asli X, Y, Oke, Z. X, Di mana X itu lebih besar Y? 10, Pak. 10. Itu X X. 10. Y-nya Y. 5. Ya. Z-nya Terus 2. Z-nya? Oke, baca. R adalah relasi menghantar karena jika 10 lebih besar dari 5 dan 5 lebih besar dari 2, maka 10 lebih besar dari 2. Masuk logika kamu itu, benar? Ya, Pak. Ya, betul. Berarti dia bersifat transitif, ya kan? Setiap bilangan asli yang memenuhi syarat X lebih ada relasi X lebih besar dari Y dan ada relasi Y lebih besar dari Z, pasti ada relasi X lebih besar dari Z kan? Di bilangan asli, ya kan? Nah, betul. Bagaimana kalau S? S tidak menghantar karena misalkan anggotanya 4,2 dan 2,4 adalah anggota S, tetapi 4 pasangan 4,4 tidak sama dengan S. Ya, 4 tambah 4 kan 8, bukan 6. Jadi ada relasi 4, 2. Ya, ada relasi 4 pasang turun 4, 2. 4 tambah 2 kan 6, betul kan? Terus ada pasang turun 24. 24, 2 tambah 4, 6 juga. Ya. Nah, berarti kalau menghantar berarti 4,4 kan? Ya, Pak. 42 dan 24 jadi 4,4 anggota relasi, ya kan? Tapi bukan anggota relasi ternyata 4,4 tuh. Kenapa? Sebab 4 tambah 4 sama dengan 8, bukan 6. Betul. Jadi 2,2-nya juga enggak, Pak. Ya, boleh 2,2 juga ya. Ternyata dia bukan relasi. Iya, 2,4, 2,2 juga sama. 2 tambah 2, 4 ya. Misalkan 24 anggota relasi, 42 anggota relasi, berarti 22 gitu kan. 22 bukan juga, bukan anggota relasi S. Betul, S tidak menghantar, tidak transitif. Karena yang T, 3X tambahin sama dengan 10. Untuk relasi T dengan anggota yaitu pasangan terurut 1,7, pasangan berurut 2,4, dan pasangan berurut 3,1 bersifat tidak menghantar. Itu kan 3 tambah itu benar 1,7 kan itu 10 kan ya? Ya, itu 1,7 3 kali 1 tambah 7 10 ya. Ya. 24 juga sama kan? 6 tambah 4 10 kan? 4, ya. 31 juga 9 tambah 1 10 kan? Nah, coba kau perhatikan. Kan tidak ada sifat menghantarnya ya? Ya. 31 17 37 enggak ada, betul enggak? 31 17 37 enggak ada. 37 kan enggak bisa kan? 9 tambah 7 16 ya, bukan 10. Betul. Ya, jadi dia sifatnya tidak. Nah, gitu kau ngujinya, ngeceknya. Nanti begitu ngecek-ngeceknya. Kenapa ini kamu kuasai, harus kamu kuasai penting. Nah, next berikutnya nanti. Next berikutnya ya kan. Oke.
Nah, berikutnya baca biar kamu tahu nih, karena bosan saya tiap tahun baca ini. Kemudian sifat-sifat relasi biner selanjutnya yaitu relasi yang bersifat penghantar tidak mempunyai ciri khusus pada matriks representasinya. Nah, gitu. Jadi kalau kamu melihat dari matriks, kamu nggak bisa menebak transitifnya. Ya. Ya, ngerti maksud ini? Ngerti maksud ini? Ya, Pak. Jadi kalau kamu nanti operasi kan pakai matrik, kamu pakai matrik. Pas kamu melihat matriknya, aku mau lihat matriknya aja. Dia bersifat transitif nggak? Ternyata nggak bisa, gitu, ya. Oke, untuk khusus untuk transitif ya. Nah, lanjut. Oke. Untuk di graf. Sifat menghantar pada graf berarah ditunjukkan oleh jika ada busur dari A ke B dan dari B ke C, maka juga terdapat busur berarah dari A ke C. Nah, gitu gampang lihatnya kan. Jadi ada panah A ke panah ke B, B panah ke C. Itu ada panah A ke C gitu ya, arah panah gitu ke C. Oh ya, berarti dia sifatnya transitif. Ya. Oke? Nah, sifat berikutnya ini ada berapa sifat lagi yang sudah kupelajari itu? Biar enggak ini ya. Pertama sudah refleksif ya. Refleksif, Refleksif sudah ngerti, kemudian transitif. Kemudian habis transitif sudah simetris atau setangkup. Dan tolak setangkup antisimetris kamu menyebutnya. Kalau kagok setangkup ya bacanya simetris gitu. Terus tolak setangkup baca antisimetris juga boleh, jadi antisimetris juga boleh. Ya, kalau bahasanya bahasa Indonesia yang aneh-aneh, setangkup, tolak setangkup gitu ya. Terserah ya. Oke. Nah, gantian siapa lagi ganti? Oke, lihat dulu ya Pak ya, sebentar. Yang ini, yang nggak aktif aja aku panggil. Oh, ini Pak, bentar. Aurel deh Pak, Aurel Diandra. Aurel Diandra di Sel Putri, ada nggak Aurel? Ada, Pak. Ya sudah, mau dialpain kalau nggak ada. Aurel, silakan. Ya, Pak, sebentar. Sifat-sifat relasi biner. Setangkup, simetrik, dan tolak setangkup antisimetrik. Relasi R pada himpunan A disebut setangkup jika untuk semua A, B elemen A. Jika pasangan terurut A, B elemen R, maka pasangan terurut B, A elemen R. Nah, ya relasi dulu, R pada himpunan A tidak setangkup. Pelan-pelan dulu. Bukan kamu jangan baca, masuk dalam memori kamu. Ini mudah, ini ya. Jadi suatu relasi R, ya, oke, pada Aurel, relasi R pada himpunan A disebut simetris atau setangkup. Jika untuk semua, lihat, semua anggota A besar itu, semua anggota himpunan itu ada relasi dibalik, gitu, kayak cuma dibalik aja. Ada pasang terus AB, ada pasang terus BA, anggota R-nya. Kalau ada AB, ada BA enggak? Kalau ada AB, ada BA, ada AB, ada BA. Untuk semua. Nah, kalau ada gitu, namanya simetris. Gampang kan? Nah, tapi kalau tidak ada demikian, ya disebut ya tidak simetris, tidak setangkup. Ya gitu aja. Kalau sebaliknya kalau tidak ada gitu ya namanya tidak simetris, tidak setangkup, ya kan? Oke. Ya Aurel. Biar kalau dicontoh nanti bisa. Aurel, mana Aurel lagi? Iya, Pak. Ngerti maksudnya ini? Iya, Pak. Biar cepat bacanya. Gitu. Ngerti ya? Simetris ngerti simetris. Iya, Pak. Ya. Nah, sekarang yang tolak setangkup, definisinya dulu. Relasi R pada himpunan A disebut tolak setangkup jika untuk semua A, B elemen A, pasangan terurut A, B elemen R, dan pasangan terurut B, A elemen R. Hanya jika A sama dengan B. Nah, kau perhatikan baik-baik, kau renungkan itu.
Kalau ada relasi, ini semua anggota A ya, ada relasi ya, pasang turut AB, di relasi itu ada pasang turut AB, terus ada pasang terus B, hanya jika A-nya sama dengan B. Hanya jika, ngerti hanya jika kalau A dan B-nya sama. Itu. Nah, itu yang disebut dengan antisimetri. Ya, hanya jika A sama dengan B. Jadi ada relasi AB, ada relasi BA hanya jika A-nya sama dengan B. Maka disebut antisimetri atau tolak setangkup. Ya. Oke. Nah, kalau tidak demikian ya berarti tidak tolak setangkup. Dia baca yang tidak tolak setangkup. Relasi R pada himpunan A tidak tolak setangkup jika ada elemen berbeda A dengan B. Sedemikian sehingga pasangan terurut A, B elemen R dan pasangan terurut B, A elemen R. Gitu ya. Nah, ini belum, nanti contohnya belum setelah ini. Coba baca catatannya, perhatikan. Perhatikanlah bahwa istilah setangkup dan tolak setangkup tidaklah berlawanan, karena suatu relasi dapat memiliki kedua sifat itu sekaligus. Namun, relasi tidak dapat memiliki kedua sifat tersebut sekaligus jika ia mengandung beberapa pasangan terurut berbentuk pasangan terurut A, B, yang mana A bukan sama dengan B. Nah, itu cuma not catatan not catatan ya, gini ya. Oke. Dibaca bolak-balik, terus carilah contoh. Nanti kan saya suruh tugas khusus cari contoh, buku referensinya dibaca ya kan. Nah, ini contoh-contohnya nih, ayo kita diskusikan. Ayo Aurel. Contoh misalkan himpunan A sama dengan yang anggota himpunannya 1, 2, 3, 4, dan relasi R di bawah ini didefinisikan pada himpunan A. Maka relasi R yang anggota himpunan pasangan berurutnya 1,1, 1,2, 2,1, 2,2, 2,4, 4,2, 4,4 bersifat setangkup karena jika pasangan berurut A, B elemen R, maka pasangan terurut B, A juga elemen R. Di sini pasangan berurut mana? Ya, tulis lanjutin ya. Di sini pasangan berurut 1,2 dan 2,1 elemen R. Begitu juga pasangan berurut 2,4 dan pasangan berurut 4,2 elemen R. Perhatikan bahwa R bukan bahwa R juga tidak tolak setangkup. Nah, satu dulu, renungkan dulu. Kenapa ini disebut simetris ini? Ya. Semua anggota A, anggota 1, 2, 3, 4 tuh anggota A itu. Ada semua anggota A ya di sini ya. Di semua anggota A B-nya ya. Berarti mana itu? Coba nih. Kalau satu-satu ya udah satu-satu ya satu-satu gitu ya. Sama ya benar, kalau sama benar kan. Kalau 1-2 ada 2-1 enggak? Oh, ada. Ada, Pak. Ya kalau 2-2 ya 2-2 ada. Kalau 2-4 ada 4-2. Ada, Pak. 4-4 ada. Nah, tapi 3-3 enggak ada. Gimana? Kenapa 3-3? Atau boleh ada atau harus ada 3-3 itu? 3-3. Iya, 3 ya pas turun 3-3 itu kan anggota A kan 1 2 3 4. Ya. 1-1 ada, 2-2 ada, 4 ada. Yang enggak ada 3-3. Harus ada enggak? Gimana definisinya tadi? Definisi setangkup tadi. Gimana definisi setangkup tadi? Mana nanti ini? Mana definisinya nih? Nah, ini. Gimana setangkup? Nah, ini. Yang setangkup aja ya tuh, lihat tuh. Jika untuk semua, baca tuh. Yang setangkup. Jika untuk semua A, B, anggota A. Untuk semua A, B, anggota A itu maksudnya untuk semua anggota himpunan A. Itu maksudnya ya? Iya, Pak. Untuk A, B, anggota A gitu ya. Oke. Jika ada pasang terus A, B, anggota relasi, maka harus ada pasang terus B, anggota relasi gitu. Nah, gitu ya. Coba gini dulu. Nah, mana nih? Ayo. Gimana menurut kamu? Berarti yang pasang
Berarti harus juga, Pak, yang 3-nya. Harus juga yang 3-nya. Kenapa harus? Karena tadi kan yang untuk semua himpunan A. Nah, kan itu muntung saya tanya. Kalau enggak nih, lihat tuh. Ini ya. Tuh. Untuk semua AB anggota A. Untuk semua AB anggota A. Ya, itu maksudnya kalau dianggaplah misalkan AB itu 2 himpunan. Kan enggak ngomong ABC anggota A. Iya. Untuk 2 anggota ya kan? Nah, sekarang nih yang kamu tuh. Oke. Untuk semua coba sekarang 1-2 ya, 1-2 anggota A 1-2 tuh. Oke, ada 1-2 ada 2-1 enggak? Ada, Pak. Ada 1 anggota A gitu kan? Ada 1-1 kan? 1-1 ya 1-1 juga dibolak-balik sama aja ya. Ya. Oke. Ya. Terus ada anggota ini, ada misalkan 2 sama tadi 1-2 sudah ya. 24 anggota A, ya 24 anggota A ya? Iya, Pak. Ada 24 ada 42 enggak? Ada, Pak. Kalau 4 anggota A, ada 44 anggota A. Ada 44. Ada, Pak. Iya. Kenapa harus ada 3? Kan dia nggak nyebut 3-nya. Kalau 3 anggota A, nah baru ada 3-3. Di sini ada nggak 3 di sini? Di relasi R maksudnya, ada 3-nya nggak di? Nggak ada, Pak. Ya, iya berarti yang nggak perlu. Kan untuk semua AB anggota, iya semua AB anggota A, tapi kalau yang disebutkan, A-nya kan anggotanya 4. Ya, mungkin 1-2 anggota A, terus 24 anggota A, kan gitu, cuma itu 24. 3-nya nggak ada di sini, di relasinya. Bukan sifat refleksif sini ya. Yep. Dah. Oke. Kemudian ya sudah tahu ya setangkupnya ya, bersifat setangkup ya atau simetris ya. Nah, sekarang kenapa nih tidak antisimetris tuh? Gimana kalau antisimetris? Kenapa? Coba kasih alasan coba. Perhatikan bahwa R2 juga tidak tolak setangkup, jadi tidak antisimetris. Antisimetris tahu nih, coba ulangi lagi ini. Mana tadi ya? Ini. Untuk semua AB anggota A, untuk semua ya AB anggota A besar, pasang terus AB anggota relasi dan B anggota relasi hanya jika A-nya sama dengan B, hanya jika A itu sama dengan B. Bolak-balik AB BA gitu ya kan, betul sama hanya jika ya. Kalau sama berarti ya ada namanya tolak setangkup atau antisimetris ya. Nih. Nah, coba cek ini kenapa. Benar nggak ini R2 tidak antisimetris, tidak tolak setangkup? Maksudnya Pak, kalau misalnya ada yang pasangan berurutnya 2-2 gitu ya, tolak setangkup tuh? Ya, ada apa maksudnya contohnya ABBA itu hanya dia hanya sama dengan B. Ya berarti ada jangan ngomong 22, ada 22, ada 44 gitu, ada 11, ada 3. Nah, baru ini kamu sebutkin tadi. Ya. Ya, Pak. Oke. Jadi di sini nggak ada 3-3. Kalau ada 3-3 berarti dia tolak setangkup, maka disebut R-nya tidak tolak setangkup. Oh, iya. Ngerti? Iya, Pak. Karena 1-1 ya maksudnya sama dengan 1-1, 2-2 dengan 2. Jadi AB BA itu hanya jika A-nya sama dengan B kan? Iya, Pak. Hanya jikanya gitu. Ternyata ada ini angka 3, seharusnya ada 3-3 di situ. Ternyata nggak ada, ya udah berarti dia tidak antisimetris karena himpunan A-nya itu himpunan 1, 2, 3, 4. Itu bedanya dengan tadi simetrisnya. Jadi dilihat dari relasinya ya. Oke? Dilihat dari relasinya tergantung dari relasi. Jadi tergantung himpunan A-nya tergantung dari relasi yang diberikan di analisisnya.
Ya, coba yang kedua, coba lebih mahir, coba. Relasi R yang anggota himpunannya pasangan berurut 1,1, 2,3, 2,4, dan 4,2 tidak setangkup karena pasangan berurut 2,3 elemen R, tetapi pasangan berurut 3,2 bukan elemen R. Perhatikan Nah, juga betul, bahwa itu. R Itu dulu, bukan itu dulu, itu dulu. Itu dulu, kan itu beda lagi. Kan kita mau ngomong simetris atau setangkup. Nah, kamu diberi pasang terus satu-satu. Kalau satu-satu ya dibalik juga sama. Kalau satu-satu berarti anggota relasi ya, simetris ya. Kalau satu-satu simetris lah pokoknya gitu ya. Nah, Ya, Pak. dikasih 24 ada 42. Berarti simetris dong ya. Nah, cuman di sini ada pasangan terus 23, kok dikasih di relasi itu ada pasangan terus 2,3, tapi 3,2-nya nggak ada di dalam relasi R itu ya. Iya, Pak. Betul? Nah, berarti kan tidak simetris dia, ya kan? Karena ada pasangan terurut 2,3, tapi di dalam relasi itu tapi tidak ada pasangan terurut 3,2-nya. Maka relasi itu disebut tidak simetris. Ya. Oke? Nah, baru sekarang berikutnya. Baru baca, coba perhatikan bahwa berikutnya. Perhatikan bahwa R juga tidak tolak setangkup. Kenapa tidak salah tertangkup? Tidak Karena antisimetris. Karena Karena tadi tidak nggak ada ada yang sama nggak dengan ada. yang 2,2 sama 3,3 sama 4,4. Nah, gitu. Karena nggak ada itu berarti ya dia tidak antisimetris, ya. Oke? Nah, Ya, mulai ngerti. Dah, sekarang yang ketiga. relasi R yang anggota himpunannya pasangan berurut 1,1, 2,2, 3,3 tolak setangkup karena 1 sama dengan 1 dan pasangan berurut 1,1 elemen R. 2 sama dengan 2 dan pasangan berurut 2,2 elemen R. Dan 3 sama dengan 3 dan pasangan berurut 3,3 elemen R. Perhatikan bahwa R juga setangkup. Bener ini. 4-nya kok nggak ada. Gimana Iya, kalau mau tadi BP dibalik? 4,4-nya nggak ada. Jadi gimana dong? Dia antisimetris. Antisimetris. Antisimetris atau tidak antisimetris? Tidak antisimetris. Kenapa? Alasannya? Karena yang pasangan berurut 4,4-nya nggak ada. 4,4-nya nggak ada. Nah, kan? Kan kamu sudah diberikan relasi. Relasinya Iya. kau perhatikan relasinya. Jadi anggotanya relasi cuma 1, 2, 3 doang. Yang dipakai, 4-nya enggak. Kan untuk semua AB anggota, ulangi lagi. Oh, iya. Ini, lihat ini. Untuk semua AB anggota A. Terus ada jika AB anggota R, maka B-nya harus anggota R. Iya. Gitu. Ya, kalau yang apa antisimetris ya untuk semua AB anggota A, ada AB anggota R, ada B anggota R, hanya jika A-nya sama dengan B gitu. Kalau ada kan ada jika ada itu. Hanya jika A-nya sama dengan B. Enggak ngomong semua itu loh di dalam relasinya. Jika AB anggota R dan BA-nya anggota R hanya jika A-nya sama dengan B. Nah, tuh ya. Oke? Iya, Pak. Dah, yang keempat. Bener ini. Relasi R yang anggota himpunannya pasangan berurut 1,1, 1,2, 2,2 dan 2,3 tolak setangkup karena pasangan berurut 1,1 elemen R dan 1 sama dengan 1 dan pasangan berurut 2,2 elemen R dan 2 sama dengan 2. Dan nah, itu karena kau diberikan itu yaitu dan berarti jangan dulu baca kan kalau beda jangan diterusin dulu. Udah. Karena relasinya itu yang adanya 1122 ya betul ya kan dia bersifat antisimetris. Karena satu anggota R kalau satu sama dengan satu, dua anggota dua sama dengan di dalam relasinya itu relasi R.
Kemudian tidak simetris. Kenapa? Kenapa 1, 2 nggak ada 2,1 ya? Terus ada Iya, 2, Pak. 3 nggak ada 3,2 kan? 3,2. Iya, Pak. Makanya tidak simetris ya nggak? Iya, Pak. Nah, gitu. Terus kayak gini ya, terusnya kayak begini dan seterusnya udah. Nah, silakanlah diskusikan hal-hal yang di unek-unek kamu yang nggak sek di hati, mohon dikeluarkan nanti dikeluarkan ini ya, ini diterusin sendiri. Kemudian ini contoh lagi ya, oke. Kemudian secara matrik, nah kalau secara matrik enak tuh, kalau apa yang dikatakan simetris itu enak tuh. Di diagonal utamanya nih jangan lupa diagonal utama itu seimbang ya, seimbang kalau dilihat matrik ya, oke. Kalau dari matrik enak ini, oh ini simetris ini, kenapa? Seimbang, jadi entry gini, entry 13 itu sama nggak dengan entry 31 gitu. Entry 24 sama nggak dengan entry 42 gitu kan? Kalau sama, berarti dia simetris, ngerti maksudnya? Indeks matrik itu. Pak, itu entry 52 dengan entry 25 kok sama itu nilainya gitu. Cek terus. Oh ya, berarti dia simetris. Gampang ya kalau dilihat matrik ya. Nah, kalau pakai digraf benar. Ya gampang. Ada busur dari A ke B, ada busur dari B ke A gitu ya. A ke B, B ke A. Ya udah, berarti dia bersifat simetris ya, gampang ya. Nah, terus bagaimana kalau dilihat matrik kalau tolak setangkup atau antisimetris? Ternyata cek dari diagonal utama. Itu kau lihat 01, 10, 01, 1 gitu kayak gitu, kayak berlawanan itu. Jadi entry IJ-nya 1, entry JI-nya 0. Untuk I tidak sama J. Kalau I sama J namanya diagonal utama ya. Jadi kau lihat di diagonal utama. Beda. Kau ngerti dengan ini kan dengan simetris ya. Sama nilainya kan 1, 1, 0, 0 gitu kan. Kalau antisimetris 0, 1, 1, 0 gitu ya. Dilihat dari posisi diagonal utama. Artinya entry IJ 1 dan entry JI-nya 0. Atau sebaliknya, entry JI-nya 1, entry IJ-nya 0 gitu ya. Oke. Nah, bagaimana kalau dengan graf? Dengan digraf? Jika dan hanya jika tidak pernah ada dua buah usul dalam arah berlawanan antara dua simpul berbeda. Dua simpul berbeda, dua arah berlawanan gitu ya. Nah, nanti kita kupas lagi di di semester 2 ya. Kalau lulus semester 2. Tapi di grab nggak apa-apa kita masukkan ke sini juga ya. Sampai nunggu-nunggu ya, cepat atau lambat juga belajar ya kan, dipelajari juga ya kan. Nanti gini aja, nanti di semester 2 grabnya aja. Di grabnya kan sudah. Di grab sudah dipelajari di semester 1 ini. Semester 2-nya tinggal belajar grab. Gitu ya. Oke. Nah, latihan nih, diskusikan. Jadi ada waktu sampai jam 10 kamu ya ini diskusikan sama teman-temanmu ya. Ya, diskusi. Jadi artinya kan belajar terbaik, jadi belajar mandiri. Jadi R adalah relasi pada himpunan E. Nah, itu salah nulis ini. Himpunan yang kurawal nih, bukan kurbu ini. Kalau ini pasang turun ini bedakan ya ini salah nulis ya. Ini loh. Kalau himpunan X itu harusnya pakai Kurawa. Artinya, kalau gini, bedakan dengan gini. Kalau ini itu artinya, ini bisa bolak-balik. 0, 1, 2, 3, kan sudah belajar himpunan. 3, 2, 0, 1 boleh. Kalau ini, itu harus urut ini. Urutan pertama harus 0, kedua 1, ketiga 2, keempat 3, dan seterusnya. Nggak boleh dibalik. Itu kalau bedanya kurung buka sama kurung ini loh. Nah ini. Ini namanya pasang terurut nih. Ya. Nanti kok belajar apa kan belajar biner. Oke. Nah, ya udah ya. Nah, sekarang di gini. Ini persamaan apa namanya? Lingkarannya ini ya. Ini lingkarannya. Terus nah, terus tuliskan R sebagai himpunan
pasangan terurut ya, himpunan sebagai pasangan terurut. Betul? Bisa bikin dan seterusnya nanti ya. Bisa bikin X-nya 0, Y-nya 5. Iya, 0,5 termasuk ya. Terus berapa lagi? Kalau X-nya 1, Y-nya berapa? Ya 3, Y-nya 4. Betul. Ya, kalau 1, X-nya? X-nya 1, Y-nya nggak ada, Pak. Nggak ada, iya kan hitungan 0, 1, 2, 3, 4 beri bilangan caca himpunannya ya nggak gitu. Kau carilah dan seterusnya lah gitu ya. Kan titik-titik dan seterusnya. Ada ya, diskusikan deh sama teman nanti ya, diskusikan. Nah berikutnya ada ini, berikutnya ini ada ini. Nah gitu. Periksa apakah relasi di bawah ini refleksi simetri transitif, sangkup, tolak sangkup. Sejajar dengan berada di atas, tegak lurus terhadap gitu ya. Nah, coba kau diskusikan. Sejajar dengan termasuk sifatnya apa? Sejajar dengan itu apa? Nah, berarti duniamu, dunia apa dulu kau deklarasikan dulu. Apa yang kata sejajar dengan itu? Berada di atas itu apa? Deklarasikan dulu. Ya, apakah umum? Himpunannya yang A besar itu loh, A besar itu kita umum. Terus tegak lurus terhadap tentang himpunannya apa? Itu yang penting juga itu, ya kan? Oke. Nah ya, untuk belajar mandirinya. Nah, lanjutannya nanti ya berikutnya nih ya. Relasi inversi gitu ya, lanjutnya kombinasi dan latihan. Waktunya udah. Kita kan maksimal sejam setengah aja saya ya. Udah silakan dilanjutkan. Hilman sama Jaratul di SS untuk laporan. Baik, Pak. Ya, Izin Pak, kalian boleh minta PPT-nya Pak? Yang itu yang dikirim kan baru yang sudah. merah Pak? Baru yang sudah. merah Pak? Sama. Oh sama apa isinya? Sama isinya. Tuh kan nggak baca ini nggak baca ya. Kalau gitu nanti saya yang merah aja nih saya keluarin. Kalau saya merah mata saya nggak enak gitu matanya. Oh, ya Pak. Nah, saya nggak mau ngeluarin yang merah. Itu Pak Sama aja. sama Terus aja. kemudian ini apa namanya buku primbonnya dibaca ada semua di situ. Primbonnya bacanya apa namanya? Apa namanya? Rus ya warna hitam tuh. Rus ya gitu ya. Kenneth or Rus. Nah, cobain gitu. Ya, baca di Mbak Google adalah Mbak Google gitu. Baik Pak. Izin juga Pak untuk absen apakah cukup yang di WA aja Pak? Tadi belum di absen di Zoom Pak. Di Zoom-nya ya. Ya, di Zoom-nya yang di Zoom-nya yang nggak keluar pakai background-nya di apa ini gimana ini? Oh, ini coba di SS dulu. Di SS terus kepalanya nggak bergerak diem aja berarti nanti cuma status saja ya kan, kepalanya nggak bergerak diem saja. yang ini belum udah nggak apa-apa, ini yang ini paling kalau kamu saya alpain yang paling suruh ke kampus saja tuh, suruh bersih ya kan. Atau kalau di saya walinya saya, kalau saya suruh bikin jurnal kemudian. Kau harus posting jurnal lah. Kalau nyapu nggak ini apa, nggak punya ilmunya. Nanti kalau enggak, kamu saya kasih tugas tentang matematika diskrit, tugas matematika diskrit ya. Jadi yang kena bolos atau enggak ikut tugas perkuliahan kurang, kemudian terpaksa harus ini, saya kasih tugas. Tugasnya bikin paper ya. Paper tentang matematika diskrit. Yang topiknya itu. Topiknya tentang logika, himpunan, relasi ya. Apalagi nanti relasi atau kombinatorik nanti, kombinatorial nanti. Kan nanti apa-apa kan di akhir semester ya kan.
baru ketahuan. Kalau sekarang dalam proses. Jadi nggak saya kasih ujian, langsung kasih ujian, kasih tugas saja, tugas paper untuk bikin karya ilmiah, terus dikirim ke jurnal. Kalau internasional lah, lebih bagus lagi. Waduh, kalau jurnal internasional ya langsung A++++. Nasional aja yang A. Ya, jurnal nasional. Bisa jurnal nasional itu ada di kampus-kampus juga. Di PSN ada itu. Coba cari-cari, kau tahu juga jurnal. Tahu tanya di perpustakaan. Kapan dikeluarkannya gitu, ya kan? Siap-siap, aku kirim ke situ. Tolong biar pinter ya. Oke, ada lagi boleh tanyain? Itu Pak mungkin Hilman Pak. Oh, Yana dulu boleh. Hilman, oh yaudah. Gini Pak, kemarin tuh di kelas B ada beberapa orang yang di Alpine. Nah, tapi mereka tuh nggak hadir Pak. Terus selama pertemuan juga on cam sama ada yang aktif juga. Nah, itu kenapa ya Pak? Kenapa di Alpine? Kenapa di Alpine? Yang satu merusak WA. Yang kedua pasti di Zoom-nya nggak muncul gitu. Itu aja. Nggak ada masalah yang lainnya. Di SS1 Jahra udah cek orang-orang itu kalau di SS juga pada on cam gitu Pak. Terus nggak ada. Yang penting buktinya waktu kamu SS kan, mana buktinya? Kirim ke saya gitu. Nggak usah ini sekarang, pakai data. Pakai data buktinya. Nah, gitu. Coba kamu pakai data yang tadi protes, tunjukkan ke saya protesnya. Kalau saya enggak kan, kalau saya lihat ini ternyata enggak ya, saya enggak saya balas, sudah langsung saya alpain aja. Oke. Nah, yang lalu ini juga sama, pokoknya itu sama. Oh, sama telat. Ya lupa dipanggil. Ya waktu itu saya panggilin kan, gitu kok telat masuk Zoom. Karena aturannya masuk Zoom itu kalau sekarang jam 8 ya, nggak belum diubah ya ini. Sama Salman sama Hilman tahu udah diubah belum? Selama Ramadan kan mulai jam 8.00. Lewat jadi jam 8 ya alpa, gimana mau telat masuk. Begitu. Kan kalau saya ngabsennya paling jam 7, jam 6 karena sudah saya Hilman buat share aja. Jauh-jauh hari kan, jam kemudian. Kalau dosen lain bisa 10 menit tuh. 10 menit sebelum dimulai langsung baru boleh absen. Nah kan bebas tuh. Nah, tapi sengaja pakai WA, sengaja. Soalnya dari WA saya ketahuan. Tapi kalau di e-learning Polban, kan saya bebasin. Kau ngabsen jam 5 subuh juga bisa kalau sudah saya klik ya kan, jam 5 subuh. Jam 4 subuh udah saya klik takut saya lupa. Nah, aku udah absen bisa. Itu masuk. Yang enggak dong. Nanti jam 8-nya ada enggak kamu gitu masuk gitu. Pak, saya absen jam 4 subuh, jam 5 subuh, tapi jam 8 ada enggak? Enggak Pak, telat ketiduran. 8:30 baru masuk. Ya berarti apa? Ntar alasannya 4 subuh udah absen ini, 4 subuh. Untuk 4 subuh itu supaya nggak lupa aja. Yang benar kan boleh aja mulai jam 8 pagi selama Ramadan. Kalau nggak Ramadan jam 7 gitu ya. Itu aja. Kalau pengen apa harus ada bukti. Baru saya perhatikan, kalau nggak ada bukti langsung saya del aja. Ada lagi yang mau ditanyakan? Izin Pak. Nanti ada tugas relasi fungsi nanti. Ya, ada Pak. Tugas ya. Ini Pak dari kelas A tadi ibunya Adila ada menghubungi Hilman Pak. Kalau misalkan Adila itu sakit, baiknya langsung menghubungi Bapak atau cukup Pak? Sudah japri ke saya. Oh iya baik Pak. Terima kasih Pak. Sudah, Adila ini sudah. Didoakan aja semua cepat sembuh ya. Tapi asal kamu udah booster ya, sudah ya. Kalau udah booster nggak begitu ini, artinya sudah aman lah ya. Sudah ada yang 4 loh ya, udah vaksin ke-4 sudah ada loh sekarang. Nakes sekarang udah 4 loh. Jadi kita aman-aman, saya baik-baik saja itu gara-gara kita sudah vaksin. Kalau belum vaksin ya pertumbangan jungkir balik bertumbangan ya.
Tapi karena udah vaksin, pelan-pelan dulu kita prosesnya pelan-pelan. Oke. Udah SS Ilman? Dara? Pak. Sudah, Pak. Bapak maaf, Apa Rena, Nur, Rama? Ada apa, Rena? Reina tadi dialfain. Tadi tuh mic laptop Reina tuh nggak bisa dan baru ada device lainnya, gimana ya Pak? Ya udah, jangan diulang lagi. Ya Pak, makasih. Ya diulang itu buktinya bisa disiapin gitu. Gimana kita kuliah kalau kamu nggak bisa ngomong gitu loh. Bukan begitu, bukan saya sangkakan. Kita ngomong kan supaya kita bisa berkomunikasi gitu, berkomunikasi. Aku ngomong-ngomong kamu alasan udah banyak ini, udah 2 tahun lebih loh pengalaman, udah pengalaman dari. Ya baru awal ada pertama di banyak saya banyak dibohongin kita lah, bukan dosen banyak dibohongin ini. Ya karena pandemi oke lah. Nah sekarang kan sudah mulai ini. Padahal teknologi tantangan kamu makin ke depan makin sangat luar biasa gitu, luar biasa. Dan kamu orang-orang calon-calon pemimpin bangsa nih. Kamu jangan lupa loh, kamu tuh di Polban. Di JTK lagi. JTK itu coba kau lihat sekarang aja tahun ini kalau nggak percaya. Di zaman saya kau harus mengalahkan 90 orang tuh. Untuk kau bisa kuliah di JTK, kau harus mengalahkan 90 orang, kalah ITB, kalah UI. Cek nggak percaya tuh. Sekarang, tahun sekarang, tuh tanyain sekarang. Sekarang aja lah yang lagi proses. 1 banding berapa tuh? Kalau nggak tanyain Kajur, Pak Kajurnya. Waktu saya Kajur tuh 1 banding 98, saya pamerkan. Tanya kakak angkatan kamu. Saya nggak ngebohongin. Ini faktanya ada. Jadi banyak sekali peminatnya di jurusan teknik komputer itu. Ya kebetulan memang zamannya ya. Zamannya memang yang lagi ngetrennya informatika itu ya, memang zaman tantangannya di situ ya kan. Memang kau bener kamu. Kalau mau masa depannya memang inilah prodi inilah rumah masa depan kamu ini sekarang tantangan itu ya. Ya sekarang kamu bermain-main apa aja coba. Media sosialnya apa coba. Itu semua itu. Semua ternyata itu sebagai denyut nadinya teknologi ke depan tuh itu kamu itu. Kamu tuh sangat dibutuhkan titik. Kok nggak ada pengangguran kamu itu. Lolos pet ambil. Tuh. Artinya kan nggak sembarangan gitu, tidak sembarangan. Jadi belajarlah yang baik gitu loh. Udah tahu peluang kerjanya tinggi, peluangnya itu luar biasa. Masa kamu santai-santai? Hancur lebur dengan nanti ini prodi kita hancur lebur. Makin ke depan makin maju terus, berubah gitu maksud kita dosen sini. Maka tiap saat itu kita evaluasi ke kurikulumnya, kita evaluasi terus dari industri apa permintaannya begitu. Itulah kamu. Mau kuliah ke luar negeri aja banyak peluang gimana? Nah, gitu ya. Jadi jangan main-main, itu janganlah mahasiswa informatika, mahasiswa IC gitu lah, IC yang kalau nggak malas jangan di sini lah gitu. Udah aja keluar. Kan hidup coba pilihan. Kan nggak dipaksakan kamu ke sini. Kalau kamu terpaksa, mulai saat ini keluar aja, cari yang lain daripada menghabisin waktu. Itu. Tapi kalau benar-benar kamu memang ini, itu passionku ini nih, aku mau di sini nih. Bener-bener belajar, kejar ilmunya. Dosennya malas-malas kejar aja, kepruk kalau bisa ya, kepuk nih dosennya. Kalau malas-malas, mau belajar nggak hadir lah, nggak alasan lah gitu. Malah kamu dari kamunya, yang bisa ini mengendalikan gitu. Soalnya kalau nggak gitu, coba sekarang tanya adik-adik kamu yang SMA itu. Coba adanya pandemi apa yang terjadi? Kan tidur aja. Mana teknologinya belum dikuasai, belum bikin PPT, bikin pembelajaran, aduh susah. Akhirnya apa? Kasih tugas. Ya kan? Cium sebentar, kasih tugas. Terus lihat adik kamu. Ngomong aja, lihat adik kamu yang SMA. Apa yang dia lakukan? Yang SD lebih parah lagi. Yang bikin siapa? Orang tua. Pas kejadian tatap muka ngobrol, lu nggak bisa
belajar, nggak bisa ngomong, nggak bisa baca maksudnya, nggak bisa baca. Jadi tugasnya siapa yang ngerjain? Bapak ibunya. Itulah dibilang kelemahannya. Mau apa boleh waktu tatap muka, itu teman-teman saya di SD ngomong, waduh banyak yang nggak bisa baca apalagi hitung-hitungan. Tapi kan sudah saya kasih tugas, kok bisa, kok bagus nilainya bagus-bagus 100 gitu. Yang ngerjain bapak ibunya. Ada orang di balik situ. Nah, apa kamu seperti mau SD seperti itu? Yang kamu sudah berpikiran cerdas, berpikiran maju. Enggak, yang rugi siapa? Bukan sekolah, yang rugi kamu sendiri. Yang rugi ya murid-murid sendiri, nggak mau tahu, yang penting kamu saya kasih ijazah kan? Kau butuh ijazah kan? Saya kasih nih ijazah, lulus. Setelah kau dapat ijazah, lulu gua. Kan sudah ijazah. Nih ijazah kamu nih, misalkan SMA Negeri X, kan sudah. Atau SMA swasta Y, kan sudah ijazah. Sekarang sana, melamar sana ke perguruan tinggi, satu itu. Kalau kamu misalkan kayak sama dengan kayak tadi, terus saya kasih ijazah kamu Polban, silakan kamu melamar sana. Nah, tapi kita kan nggak diam seperti itu lagi. Betul nggak ya alumninya? Benar nggak alumninya bisa begini? Makanya kita punya jaringan alumni. Makanya kalau mau kesulitan keuangan, kesulitan biaya, kamu ngomong. Kakak kamu tuh bantu. Yang penting kamu, tapi intinya niat. Kau punya niat belajar, punya kemauan tinggi belajar, ingin maju, dan masalah biaya atau apa, dibantu, coba kau dibantu. Nggak percaya. Kita punya jaringan, JTK itu punya jaringan ini, jaringan alumni. Jadi kamu mau kemana, mau dibimbing kamu, misalnya ke kemana kamu, mau kerja di mana, ada alumni JTK. Terus kalau orang itu bilang, kamu dari mana? JTK Polban, langsung percaya. Udahlah, nggak usah wawancara, masuk aja. Tanyain Reka, itu udah ada ya, dia pernah di wawancara ya, ada di YouTube ya, coba tanyain. Reka tuh zaman waktu dia ketua BEM ya, BEM ketua himpunan di Makom, saya ketua jurusan tuh, banyak Reka. Terus Saiful, Kang Saiful itu juga sama, saya juga ketua jurusan dia, Kang Saiful itu ya, itu juga sama di zaman ini. Coba tanya-tanya dia. Alumni itu banyak, itu contoh-contoh beberapa, contoh yang sebelum-sebelumnya banyak sekali yang siap membantu kamu. Gitu. Yang penting kamu pengen maju gitu loh ya, gitu ya. Oke, gitu aja. Nanti kalau ada hal-hal apa-apa bisa dikomunikasikan ya, gitu aja. Saya sudah SMS, saya tutup Zoom-nya. Sudah jam 10 ya gitu ya. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum, tetap semangat ya, semangat untuk maju ya ke depan ya. Pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.